Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW. Nah, kali ini kita akan membahas masih tentang sistem peredaran darah pada manusia di bagian yang kedua ini. Nah, sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kiranya ilmu yang akan kita pelajari nantinya berguna bagi diri kita dan dapat kita pahami dengan sebaik mungkin. Nah, lanjutan dari apa yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, sekarang kita akan coba membahas tentang proses pembekuan darah. Nah, apa itu proses pembekuan darah? Jadi, pada saat terjadinya luka, maka darah akan keluar dari pembuluh darah seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, namun di saat yang bersamaan, sel-sel darah bersama dengan plasma darah akan mencoba menutup bagian yang luka tersebut. Nah, proses penutupan bagian yang luka itulah yang disebut dengan istilah pembekuan darah atau penghentian darah. Nah, kita lihat misalnya seperti ini. Tangan itu terluka, ya, ilustrasinya seperti ini, tangan terluka. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah maka trombosit akan pecah karena trombosit akan melewati bagian tubuh kita yang terluka itu sehingga trombositnya pecah. Nah, trombosit pecah akan mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase. Kemudian enzim trombokinase ini akan bekerja untuk mengaktifkan yang namanya protrombin, ya. Enzim protrombin ini untuk dirubah menjadi trombin. Nah, semakin banyak ion kalsium dan vitamin K, maka proses perubahan protrombin menjadi trombin itu semakin cepat. Nah, trombin ini berperan untuk mengaktifkan yang namanya fibrinogen untuk dirubah menjadi benang-benang fibrin. Lalu benang-benang fibrin inilah nanti yang akan menutup permukaan yang luka tersebut sehingga darah tidak lagi mengalir seperti ini. Jadi benang-benang fibrinnya itu akan menutup bagian yang luka. Nah, benang-benang halus ini akan menempel di bagian terluka tersebut untuk menutup agar sel-sel darah tidak keluar dari pembuluh darah yang rusak tersebut. Nah, itulah dia proses pembekuan darah yang terjadi di dalam tubuh kita apabila tubuh kita mengalami luka. Nah, kemudian penggolongan darah. Penggolongan darah itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner di tahun 1901. Nah, dia membagi golongan darah kita itu berdasarkan komposisi daripada agglutinogen dan agglutinin yang terdapat di dalam darah. Nah, agglutinogen itu sendiri adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau agglutinasi dan terdapat pada eritrosit atau sel darah merah, ya. Sedangkan agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinin terdapat pada plasma darah. Jadi agglutinin itu ada di plasma darah, agglutinogennya ada di sel darah merah. Agglutinogen itu dapat digumpalkan, ya, agglutinin yang bertindak sebagai penggumpalnya. Nah, agglutinogen ataupun agglutinin itu terbagi menjadi dua jenis. Ada agglutinogen itu, ada yang agglutinogen A namanya dan ada agglutinogen B. Sedangkan agglutinin itu terbagi menjadi dua, yaitu agglutinin alfa dan beta. Nah, agglutinin alfa itu dapat menggumpalkan agglutinogen A dan agglutinogen B dapat menggumpalkan agglutinin beta itu dapat menggumpalkan
aglutinogen B. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Ya, jadi golongan darah A itu mengandung aglutinogen A dan aglutininnya beta. Golongan darah B itu mengandung aglutinogen B dan aglutininnya alfa. Golongan darah AB itu mempunyai aglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki aglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak mengandung aglutinogen tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Nah, sekarang kita lihat. Tadi katanya bahwa aglutinin alfa itu menggumpalkan aglutinogen A atau sebaliknya. Sekarang kita lihat. Aglutinogen itu adalah yang dapat digumpalkan. Nah, apabila aglutinogen bertemu dengan aglutinin alfa, maka terjadi penggumpalan darah. Itulah sebabnya kenapa golongan darah B tidak dapat didonorkan kepada golongan darah A. Karena golongan darah B mengandung aglutinin alfa, sedangkan golongan darah A mengandung aglutinogen A. Jadi kalau alfa bertemu dengan A terjadi penggumpalan darah, atau sebaliknya beta bertemu dengan B ya akan terjadi penggumpalan darah. Makanya A tidak bisa didonorkan kepada B, B juga tidak dapat didonorkan kepada A. Oke, begitu selanjutnya. Jadi kalian dapat melihat bagaimana proses pendonoran darah itu berdasarkan aglutinin dan aglutinogen yang dimiliki oleh seseorang. Baik. Nah, kemudian transfusi darah itu bisa terjadi apabila kalau kita sudah mengetahui golongan darah yang dimiliki oleh pendonor maupun resipien. Nah, transfusi darah itu sendiri adalah prosedur pemberian darah dari si pendonor ke penerima yang mengalami kekurangan sel darah dalam tubuh. Si pemberi darah dinamakan sebagai pendonor atau donor dan si penerima disebut resipien. Nah, berdasarkan keempat golongan darah tersebut, golongan darah O itu disebut sebagai donor universal dan golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa O disebut donor universal dan AB resipien universal? Kita lihat skemanya. Oke, perhatikan. Nah, garis bolak-balik seperti ini itu artinya masing-masing golongan darah itu dapat memberikan ke sesama golongan darah yang sama ya. O dengan O, A dengan A, B dengan B, dan AB dengan AB, dan itu yang semestinya terjadi ya. Transfusi darah yang baik itu adalah sesama golongan darah yang sama. Nah, namun O dikatakan sebagai donor universal itu dikarenakan kita lihat O itu bisa memberi kepada A, bisa memberi kepada AB, dan bisa mendonorkan darahnya ke B, sehingga dia disebut sebagai donor pemberi yang universal, artinya bisa memberikan ke semua golongan darah. Nah, sedangkan AB disebut resipien universal karena kita lihat A itu memberikan golongan darah ke AB bisa, O tadi bisa, kemudian B juga bisa memberikan golongan darahnya ke bisa mendonorkan darahnya ke AB. Berarti AB dapat menerima semua jenis golongan darah. Maka dia disebut sebagai resipien universal. Oke. Nah, sebaliknya AB tidak bisa memberikan ke A atau A tidak dapat memberikan ke O. Jadi, panduan tanda panah ini artinya adalah golongan darah yang dapat memberikan atau mendonorkan darahnya. Oke. Nah, begitu proses transfusi darah yang terjadi pada proses pemberian darah atau donor darah yang berlangsung di berbagai tempat. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah kelainan dan penyakit.
yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita lihat terjadi pada darah. Nah, ada anemia, merupakan penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Selain kekurangan hemoglobin, penderita anemia juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Nah, penyakit ini timbul karena kekurangan ion kalsium, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Oke, itu anemia ya. Selanjutnya ada leukemia, juga dikenal dengan sebutan kanker darah. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Nah, itu disebut dengan kanker darah. Kemudian, hipertensi ini disebut dengan penyakit tekanan darah tinggi. Nah, seseorang disebut menderita hipertensi jika tekanan darah sistol dan diastolnya lebih dari 140/90 mm/Hg. Nah, jika terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Nah, itu hipertensi. Kebalikannya adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, lalu penyakit yang terjadi pada darah salah satunya lagi adalah hemofilia. Ya, adalah kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetik. Nah, hemofili ini menyebabkan darah sulit membeku. Akibatnya, si penderita hemofili ini apabila terjadi luka di bagian tubuhnya, maka darah dia akan terus mengalami pengeluaran. Jadi darahnya terus keluar, sulit untuk berhenti. Nah, ini mengakibatkan hal-hal yang fatal jadinya ya, kalau seandainya darah itu habis keluar terus-menerus. Nah, ini merupakan penyakit bawaan atau penyakit faktor genetik. Nah, selanjutnya kita lihat pada pembuluh darah. Apa saja kelainan dan penyakit pada pembuluh darah? Yang pertama ada varises. Nah, kita lihat seperti gambar ini yang munculnya garis-garis berwarna biru, merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Jadi pembuluh venanya itu membesar sehingga terlihat jelas di permukaan kulit, terutama di bagian kaki bagian belakang ya. Kemudian ada trombus ya, adalah gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Nah, misalnya kerusakan terjadi di sini ya. Terjadi penggumpalan darah. Bekuan darah ini yang mengakibatkan penyumbatan di daerah yang terjadi kerusakan tadi. Nah, akibatnya tentu darah tidak dapat mengalir dengan lancar. Kemudian ada lagi embolus namanya. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi, tapi ini merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi. Jadi gumpalan darahnya bergerak, tetapi ketika gumpalan darah itu menuju ke pembuluh darah yang lebih kecil, lebih sempit, maka dia akan nyangkut di situ, ya, akan mengakibatkan terjadinya penyumbatan ya pada pembuluh darah karena terjebak di bagian yang lebih sempit, di pembuluh darah yang lebih sempit. Oke, kemudian ada ateroskleros dan arteriosklerosis. Nah, ini sama-sama penyumbatan, tetapi bedanya kalau aterosklerosis itu disebabkan oleh lemak penyumbatannya, sedangkan arteriosklerosis itu disebabkan oleh penyumbatan zat kapur, ya, zat kapur. Di arteriosklerosis itu disumbat oleh zat kapur, sedangkan ateroskleros itu penyumbatannya disebabkan oleh lemak. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat kelainan dan penyakit pada bagian jantung. Yang pertama ada namanya angina, yaitu ditandai dengan berat dan berulang ketidaknyamanan dada dan nyeri.
Jadi nyeri yang berat serta berulang. Nah, ini disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Kemudian ada namanya aritmia. Ya, aritmia jantung adalah irama jantung yang tidak teratur, di mana jantung berdetak tidak normal, baik pada tingkat yang lebih lambat atau lebih cepat. Jadi lebih lambat dia bisa, lebih cepat dia bisa, sehingga irama jantung tidak teratur. Nah, itu namanya aritmia. Selanjutnya ada iskemia, yaitu otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Nah, orang yang menderita iskemia jantung biasanya akan mengalami sakit seperti angina, ya, seperti nyeri, ya, dan berat, dan mungkin merasa seolah-olah mengalami serangan jantung. Jadi seolah-olah jantungnya mengalami serangan. Nah, tapi ini merupakan tanda-tanda awal, ya, tanda-tanda awal akan terjadinya serangan jantung. Biasanya kalau sudah terjadi seperti ini, nah lebih baik periksakan ke dokter, ya. Oke. Nah, itulah beberapa penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah kita. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini dapat kalian kerjakan di buku latihan. Nah, yang pertama adalah kalian coba melengkapi kotak-kotak yang kosong ini pada proses pembekuan darah. Kemudian yang kedua, apa hubungan antara sel darah, yaitu bagian keping darah, dengan plasma darah atau fibrinogen dalam proses pembekuan darah. Jadi coba cari apa hubungan antara keping darah dan fibrinogen pada proses pembekuan darah. Kemudian nomor 3, apa alasan yang menghalangi orang yang bergolongan darah A untuk mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan darah B? Lalu yang terakhir, nah, tuliskan kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah serta bagaimana cara mencegahnya. Oke. Nah, itu yang bisa kita bahas pada sistem peredaran darah. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, beri like, komen, dan share ke teman-teman yang lain, supaya channel ini tetap dapat memberikan materi-materi pembelajaran yang edukatif dan kreatif. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.